Selamat siang. Baik, di sini saya akan meringkas video, yaitu 3 video. Sebelum saya akan membacanya atau meringkaskannya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yohanaria, kelas Pagi C, semester 4. Yang pertama, saya akan menjelaskan atau meringkaskan video. Yang pertama itu manajemen strategi internasional. Yaitu manajemen strategi internasional merupakan suatu proses perencanaan manajemen yang komprehensif dan berlangsung terus-menerus untuk merumuskan suatu strategi yang memungkinkan perusahaan bersaing secara efektif di pasar yang berbeda-beda di seluruh dunia. Selanjutnya, perencanaan strategi. Proses mengembangkan strategi internasional sering disebut dengan perencanaan strategis. 2. Dalam konteks perencanaan strategi, perlu bagi perusahaan multinasional untuk mengatasi biaya informasi tentang parameter merencanakan dan melaksanakan strategi global yang sukses. 3. Hal ini dapat dilakukan dengan mendapatkan manajemen dan struktur organisasi pasar internal untuk asimilasi secara cepat terhadap informasi baru. Selanjutnya, alternatif strategi. Yang pertama, strategi peniruan negara asal. 2. Strategi multidomestik. 3. Strategi global. 4. Strategi internasional. Selanjutnya, komponen strategi internasional. Terdapat beberapa bagian, yaitu kompetensi, unit, lingkup operasi, penggunaan sumber daya, sinergi. Selanjutnya, menyusun strategi internasional. Terdapat beberapa bagian. Yang pertama, pernyataan misi, pemantauan lingkungan dan analisa SWOT, sasaran strategis, taktik, kerangka kerja pengambilan. Selanjutnya lagi, level strategi internasional. Terdapat beberapa bagian, yaitu strategi korporat, strategi bisnis, strategi fungsional. Baik, video yang pertama hanya itu yang bisa saya meringkaskannya. Saya akan melanjutkan video yang kedua. Video yang kedua yaitu kekuatan hukum, teknologi politik dalam bisnis internasional. Yaitu hukum langsung mempengaruhi transaksi bisnis. Suatu negara mungkin akan berupaya mengajak negara kedua untuk mengubah kebijakan yang tidak diinginkan dengan menerapkan sanksi larangan perdagangan dengan negara tersebut. Sanksi dapat mengambil berbagai bentuk seperti larangan akses ke barang-barang berteknologi tinggi, penarikan perlakuan tarif istimewa, pemboikotan barang-barang negara tersebut, dan penolakan pinjaman baru, dan embargo. Hukuman yang berorientasi ke dalam negeri, yaitu hukum negara-negara tempat bisnis internasional dijalankan memegang peran utama dalam menciptakan peluang-peluang yang tersedia bagi perusahaan. 2. Bentuk hukum internasional, yaitu hukum internasional publik, hubungan hukum antara pemerintah termasuk hubungan diplomatik dan segala hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suatu negara bertaulatan. Hukum internasional privat atau swasta, hukum transaksi antara individu dan perusahaan yang melalui batas negara. Kekuatan politik,
yaitu kekuatan teleologi, nasionalisme, stabilitas, instabilitas, pemerintah, organisasi internasional, BUMN, perusahaan internasional. Kekuatan hukum. Hukum yang dihadapi bisnis internasional sangat rumit karena bisnis dipengaruhi oleh berbagai undang-undang dan peraturan yang disebut oleh negara bagian atau daerah negara maupun organisasi internasional. Pemerintah yang stabil dan adanya sistem pengadilan yang baik diperlukan untuk menjamin lingkungan kondusif bagi pelaku bisnis. Hukum yang ditujukan ke perusahaan-perusahaan asing. Ketika pemerintah kiri memperoleh kekuasaan, mereka memilih untuk memindahkan kepemilikan sumber daya sektor swasta ke sektor pemerintah, suatu proses yang dikenal sebagai nasional yang paling rata terhadapi tindakan-tindakan semacam ini adalah industri yang tidak mudah dipindahkan. Industri pada model seperti saja kimia dan penggilingan minyak. Apabila pemerintah negara tujuan memberikan ganti rugi kepada pemilik swasta atas kerugian mereka, pengalihan tersebut dinamai ekspropriasi, pengambialihan. Apabila pemerintah negara tujuan tersebut tidak memberi ganti rugi, pengalihan tersebut dinamakan konfiskasi, penyitaan. Selanjutnya, hukum bisnis internasional. Hukum bisnis internasional memuat segala yang berkaitan dengan perdagangan global berupa ekspor dan impor yang diatur di dalamnya melibatkan subjek negara-negara yang melakukan transaksi. Lingkungan, teknologi, dimensi penting lainnya suatu negara adalah lingkungan teknologinya. Suatu negara adalah bisnis sumber dayanya, ketersediaan atau ketidaktersediaan sumber daya mempengaruhi produk-produk mana dibuat negara tertentu. Negara dapat mengubah atau membentuk lingkungan teknologi melalui investasi. Sarana lain untuk mengubah lingkungan teknologi suatu negara adalah alih teknologi, yaitu pemindahan teknologi dari satu negara ke negara lain. Faktor penentu penting lingkungan teknologi suatu negara adalah kemauan perusahaan-perusahaan asing mengalihkan teknologi kepada negara tersebut, tingkat pelindungannya yang ditawarkan undang-undangnya bagi hak kekayaan intelektual, hak cipta, merek dagang, nama merek. Dampak perusahaan multinasional terhadap negara tujuan, yaitu dampak ekonomi dan politik. Perusahaan-perusahaan multinasional mempengaruhi setiap perekonomian lokal di mana perusahaan tersebut bersaing dan beroperasi. Perusahaan multinasional juga membayar pajak yang akan menguntungkan perekonomian lokal dan membantu meningkatkan jasa pendidikan, transportasi, dan pelayanan kota lainnya. Dampak budaya. Perusahaan-perusahaan multinasional juga dapat mempunyai pengaruh besar terhadap budaya yang menjadi tempatnya beroperasi. Ketika perusahaan ini menaikkan standar hidup lokal dan memperkenalkan produk dan jasa baru yang sebelumnya tidak tersedia. Masyarakat dalam budaya negara tujuan tersebut mengembangkan normal perilaku yang baru. Selanjutnya, lingkungan politik. Elemen lingkungan politik yang relevan adalah peran
pemerintah dalam perekonomian, ideologi, ekonomi dan politik, hubungan internasional dan hubungan antara pemerintah dan bisnis pada umumnya. Lingkungan politik telah diakui sebagai faktor penting dalam banyak keputusan bisnis internasional. Selanjutnya, level-level strategi internasional, yaitu terdapat beberapa bagian. Yang pertama, strategi korporat. 2. Strategi bisnis. 3. Strategi fungsional. Selanjutnya, menyusun strategi internasional, yaitu pernyataan misi, pemantauan lingkungan dan analisis SWOT, sasaran strategis, taktik, kerangka kerja pengadilan. Komponen strategi internasional, yaitu kompetensi unik, lingkup operasi, penggunaan sumber daya, sinergi. Selanjutnya, alternatif strategis. Yang pertama, strategis peniruan negara asal, strategis multidomestik, strategi global, strategi internasional. Perencanaan strategi, yaitu proses pengembangan strategi internasional sering disebut dengan perencanaan strategis. Dalam konteks perencanaan strategis itu perlu bagi perusahaan multinasional untuk mengatasi biaya informasi tentang parameter lingkungan utama dalam rangka untuk merencanakan dan melaksanakan strategi global yang sukses. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatasi manajemen yang struktur organisasi pasar internal untuk asimilasi secara cepat terhadap informasi baru. Baik, di sini saya akan melanjutkan video yang ketiga. Baik, video yang ketiga yaitu saya mengambil video gambaran umum bisnis internasional. Baik, di sini saya akan menjelaskannya atau meringkaskannya, yaitu yang pertama, definisi bisnis internasional. Bisnis internasional meliputi transaksi bisnis antara pihak-pihak lebih daripada satu negara. Transaksi ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk untuk dapat melibatkan masing-masing perusahaan, kelompok perusahaan dan atau lembaga-lembaga pemerintah. Bisnis internasional menyangkut segala macam transaksi bisnis di antara dua negara atau lebih dengan mencakup baik kegiatan antara pemerintah maupun perusahaan. Aktivitas bisnis internasional, yaitu ekspor dan impor. 2. Investasi internasional. 3. Bentuk lain aktivitas bisnis internasional. Karakteristik bisnis internasional. Transaksi dua negara atau lebih menggunakan mata uang yang berbeda, sistem hukum yang berbeda, budaya yang berbeda, ketersediaan sumber daya, letak geografis yang berbeda. Baik, hanya 3 video itu yang bisa saya jelaskan atau saya ringkaskan. Sebelumnya, kalau ada kurangnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.